Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Asris Diah Perwita, Fauziah Sapitri, dan Reka Udaswara. Kami akan mempresentasikan mengenai UX Case Study Pasar Polis Improvements. Siapa Pasar Polis? Pasar Polis merupakan suatu platform penawaran jenis-jenis asuransi di Indonesia yang berdiri sejak tahun 2015. Memiliki konsep merevolusi stereotip pemilihan asuransi yang selama ini dinilai ribet dan cenderung tidak transparan. Pasar Polis sendiri memiliki kebutuhan mengenai gambaran produk dan layanan dari masing-masing jenis asuransi. Lalu, demo produk atau layanan dan bisa di-follow up oleh tim penjualan. Berdasarkan analisis business thinking yang kami buat, yang mengacu kepada how might we, yang pertama, apakah bisa memuat simulasi asuransi untuk menentukan produk asuransi terbaik skala perusahaan? Yang kedua, bagaimana cara pasar polis menjelaskan dan mengkalkulasi premi untuk pengguna baru agar mereka tidak merasa dirugikan? Yang ketiga, bagaimana menampilkan profil produk dari asuransi itu sendiri? Selanjutnya dilanjutkan oleh Kak Astris. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang user flow sekaligus prototype dari UI. Pada landing page terdapat informasi terkait pasar polis. Ada tentang kami, kelebihan, produk, partner, testimoni, dan pada halaman ini akan ada tombol untuk kalkulator premi pada tombol hitung kebutuhan Anda. Pada halaman kalkulator, user akan mengisikan detail kebutuhannya pada kolom input yang telah disediakan, lalu klik hitung kebutuhan. Setelah itu, akan muncul asuransi yang paling sesuai dengan hasil perhitungan kebutuhan user. Namun, untuk membaca detail, user harus login. Berikut adalah tahapan untuk login user. Dan setelah login, akan masuk ke halaman penawaran produk dengan detail asuransi yang lebih lengkap. User dapat memilih asuransi yang diinginkan. Setelah itu, user akan memasukkan required data dari user sebagai pendaftaran, lalu klik selanjutnya. Untuk skala perusahaan, objek yang dikenakan asuransi terdiri atas banyak orang, sehingga pada UI kami disiapkan template untuk diisi, kemudian dikirimkan kembali. Setelah semua selesai, akan muncul tanda selesai dan nanti akan dihubungi kembali oleh pihak pasar polis maupun pihak asuransi terkait. Sekian penjelasan dari prototipe yang telah kami buat. Selanjutnya akan dijelaskan terkait testing dari Kak Fitri. Terima kasih Mbak Astris. Saya akan melanjutkan di sini kami melaksanakan usability test pada tanggal 21 Oktober 2021 dengan media Google Meet. Adapun persona user adalah laki-laki berusia 45 tahun bernama Ananto, bekerja sebagai branch manager di PT Tempo Scan Group. Pengguna aktif asuransi kesehatan baik dari perusahaan maupun pribadi. Selama ini pengguna memilih asuransi hanya dari tatap muka dengan agen atau testimoni kenalan. Poin-poinnya, responden agak sukar untuk membandingkan berbagai jenis asuransi yang sesuai dengan kebutuhan. Responden kemudian kami berikan beberapa list pertanyaan terkait asuransi yang digunakan selama ini, serta kriteria jenis asuransi yang dicari, dan jika ada aplikasi yang dapat memenuhi kebutuhan akan pemilihan asuransi, hal apa saja yang dibutuhkan seorang user dalam aplikasi tersebut. Kemudian kami melakukan usability test dengan menggunakan usability metric, yaitu single is question. Saya akan menjelaskan di sini, single is question merupakan suatu parameter dengan nilai range 1 sampai 7. Dikatakan berhasil jika di atas 5,5. Bisa dilihat hasilnya, kami mentes dengan 5 task, dilihat hasilnya semuanya telah memenuhi syarat kemudahan. Task pertama, observasi landing page. Task kedua, pencarian dan kalkulator input. Task ketiga, pendaftaran dan login. Task keempat, rekomendasi produk. Dan task kelima, pengisian data karyawan. Next. Kemudian, responden memberikan masukan terkait uji coba prototipe pasar polis. Untuk ukuran huruf, dirasa tampilannya terlalu kecil, sedangkan kebanyakan user adalah HRD dengan range usia di atas 35 tahun.
Tagline di halaman muka atau landing page dianggap sedikit ambigu. Hierarki peletakan tombol kalkulator input yang merupakan fitur utama agak kurang menonjol, sehingga untuk di awal testing, responden harus sedikit diarahkan. Kemudian, responden meminta ditambahkan testimoni perusahaan apa saja yang sudah menggunakan aplikasi Pasarpolis, beserta jenis asuransi yang mereka pilih. Kemudian, kesesuaian jenis fitur-fitur yang ada dengan kebutuhan user, misal jenis cover kecelakaan lalu lintas. Lihat dari hasil penilaian di SEQ tadi, responden dapat memahami setiap alur yang ada di semua page. Next. Kesimpulan, pada hasil usability testing yang dapat kita tarik kesimpulan, user cukup mengerti dan memahami penggunaan website Pasarpolis. User memahami informasi lebih lengkap mengenai layanan dan produk pada saat login ke dalam website, serta diberikan kebebasan dalam memilih lebih dari satu produk untuk perusahaan. Next. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih atas segala perhatiannya.